Baru-baru ini, Nikita Mirzani diketahui pamer kekasih baru. Namun di tengah kebahagiaannya itu, hubungan asmaranya dengan Rizky Irmansyah yang tidak lain adalah ajudan Prabowo justru harus kandas di tengah jalan. Lantas, seperti apa? Di tengah kabar dirinya putus dengan Rizky Irmansyah, janda 3 anak itu pun justru mengungkap sebuah fakta yang begitu mengejutkan, di mana ia mengaku menerima kekerasan fisik dan juga psikis dari kekasihnya itu. Lalu seperti apa pula Nikita Mirzani yang kini tidak lagi memposting foto-foto Rizky Irmansyah di media sosialnya hingga keduanya pun saling unfollow. Lantas, bagaimanakah menurut seorang ahli spiritual ketika melihat hubungan asmara Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah lewat mata batinnya? Di sisi lain, di sela momen Idul Fitri, seperti apa Nikita yang mencoba memberikan beberapa sindiran yang seolah ditunjukkannya untuk Loli? Dan bagaimana pula tanggapan Nikita terkait kekasih Loli yang tampil di sebuah podcast? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Ya, belakangan ini warganet pun menduga-duga bahwa Nikita Mirzani putus dengan Rizky Irmansyah, ajudan Prabowo, lantaran foto-foto pria itu pun hilang di media sosialnya. Akhirnya, kabar putus itu pun memang benar adanya. Bagaimana tidak? Di tengah Nikita Mirzani yang buka suara lewat tulisan panjangnya di sosial media, ia pun curhat bahwa dirinya beberapa bulan ke belakang telah menjalani kehidupan yang sangat tidak terduga karena harus menanggung rasa sakit hati lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menjalani perjalanan yang tidak pernah saya duga. Perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Ini adalah cerita yang ingin saya bagikan, bukan karena rasa kasihan atau penghakiman, namun untuk tetap teguh pada kebenaran di tengah rumor yang beredar. Tulis Nikita Mirzani. Dan yang sungguh mengejutkan, Nikita pun mengatakan bahwa ia mengalami perilaku kekerasan secara psikis dan juga fisik dari seseorang yang hanya dituliskan inisial namanya itu. RI, seseorang yang pernah saya cintai, menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam, tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku. Ungkap Nikita Mirzani. Kalian harus pahami caption saya. Jangan dikit-dikit bilang, wah mulai nih tantrum nih, wah mulai nih buka-buka aib. Justru saya menulis itu supaya para perempuan di luar sana yang bertahan karena satu hubungan yang tidak sehat, yang merusak mental kita dan juga merusak fisik kita, ya harus berani menyudahi gitu. Mengingat Nikita yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk kekasihnya itu, akhirnya ia pun mengungkap tabiat buruk sang kekasih lewat media sosial agar publik pun mengetahuinya. Sudah waktunya untuk memecahkan keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami. Sudah terlalu lama saya menanggung beban tindakannya dalam diam, takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Tapi tidak lagi. Keheninganku berakhir di sini, digantikan oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaranku. Tegas Nikita Mirzani. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan cintaku, ketahuilah ini,
Aku punya bukti. Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kuucapkan. Tapi saya memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya. Kata Nikita Mirzani. Jadi kalau kalian ditindas, disakiti, apalagi soal mental, karena mental itu menyangkut banyak sekali. Kalau mental kita yang sudah kena itu kan mengganggu banyak sekali urusan gitu. Jadi kalian harus berani ngambil sikap, harus berani mengambil keputusan gitu. Karena ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya baca, ya, banyak sekali perempuan Indonesia bertahan sama laki-laki yang kasar, entah itu dari mulut, entah itu dari kelakuan, entah itu dari fisik gitu. Kalian jangan bertahan dengan hubungan yang seperti itu, karena cinta itu, love is doesn't hurt, you know. Jadi kalau udah begitu jangan, ya, itu aja. Sebelumnya, di halaman Instagram Nikita Mirzani pun sempat ada foto dirinya bersama sang kekasih. Namun, setelah itu, keduanya pun diketahui saling unfollow di Instagram. Padahal di satu sisi, Nikita dan sang kekasih pun sudah banyak mendapatkan dukungan dari para sahabatnya. Bahkan Nikita sempat mengaku jika ia berubah ke arah positif karena kehadiran kekasihnya itu. Alhamdulillah baik. Sebelum sama pasangan yang sekarang kan memang sudah begini gitu. Jadi jangan disangkut pautkan dengan pasangan gitu. Kan 2022 aku ketemu pasangan 2023. Jadi jauh sekali. Masukan dari pasangan ya pasti ada, tetapi kalau aku kayak begini itu memang sudah dari 2002 Januari, jadi udah hampir 2 tahun gitu kan. Nah, kalau sama pasangan itu kan baru berjumpa, tapi dampaknya juga bagus karena pasangan juga mengajarkan banyak hal-hal bagus gitu. Jadi ya balance lah. Aku tuh kalau belum yakin untuk ke jenjang serius, nggak terlalu dikenalin ke anak. Tapi yang ini dikenalin dan alhamdulillah baik sih. Keluarganya juga baik gitu kan, welcome sekali. Nggak tahu, berjalan seperti air aja, nggak usah ditargetin. Kalau kita nargetin sesuatu tiba-tiba nggak jadi kan sedihnya bertahun-tahun kan. Jadi let it flow aja lah, berjalan aja. Di sisi lain, menurut seorang ahli spiritual saat melihat sosok Nikita dengan kekasihnya itu, memang dinilai ada ketidakcocokan di antara mereka berdua. Dari segi sifat, antara Nikita dengan sang kekasih pun juga terlihat banyak hal yang akan membuat hubungannya terlibat dalam keributan. Karena sama-sama memiliki sifat yang keras. Memang hubungan mereka itu Suhu melihat ciong ya, dalam hal itu berbentuk tidak ada kecocokan, sehingga mereka sampai sekarang saat ini ya tidak bisa melanjutkan hubungan, putus, kandas. Lebih banyak keberantemnya ya pastinya. Ciong itu dapat diartikan mau dipaksa bagaimanapun tidak jodohnya, karakter. Sama-sama keras dan memang kalau pandangan batin tidak ada perjodohannya. Bahkan dari pandangan batin sang ahli spiritual, memang tidak ada titik perjodohan antara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah. Sehingga sang ahli spiritual itu pun memberikan saran untuk Nikita agar kedepannya mendapatkan pasangan yang lebih baik dan lebih banyak mengalahnya dibandingkan mempertahankan ego. Harus berubah sifat sih. Harus banyak mengalah dan banyak mengalah aja lah. Itu aja lah pesan saya.
Lantas, seperti apa Nikita Mirzani yang mencoba memberikan beberapa sindiran yang seolah ditunjukkannya kepada Loli saat putrinya itu menyebutnya jika ibunya keras kepala dan dirinya pun hampir menjadi korban sang ibu agar keluar sekolah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Pada Hari Raya Idul Fitri kemarin, Nikita Mirzani pun tampak menikmati momen lebaran bersama kedua putranya, Aska dan Arkana, pasca dikeluarkannya Loli dari kartu keluarga. Di sela momen Idul Fitri tersebut, Nikita juga memberikan beberapa sindiran yang seolah ditunjukkannya untuk Loli. Karena sindiran tersebut berkenaan dengan attitude ataupun perilaku seseorang. Bisa jadi hal ini pun menjadi balasan Nikita untuk putri sulungnya itu yang dalam sebuah wawancara sempat menyebut Nikita sebagai ibu yang keras kepala dan membuat dirinya pun jadi korban agar keluar dari sekolah. Attitude bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih muda, melainkan tentang memanusiakan manusia. Untuk dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Berperilakulah sebagaimana ingin diperlakukan. Tulis Nikita di sosial media. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain, ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah. Ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga. Salahnya gimana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul gitu. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Selain itu, Loli pun juga mengaku belum dibolehkan untuk kembali ke rumah karena tidak dibukakan pintu oleh ibunya saat dia pulang ke rumahnya. Bahkan, tidak sekali saja, Loli pun mencoba pulang ke rumah sang ibu. Meski kehadirannya sudah tidak dianggap lagi, namun kekasih Fadel Bajide itu pun mengaku tidak patah arang dan akan tetap terus mencoba berdamai dengan ibundanya. Karena bagi Loli tidak ada mantan ibu, sehingga ia pun akan tetap berjuang untuk kembali ke pelukan hangat sang ibunda. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama, tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikannya. Untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi gitu aja. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Sedari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Nah, anak gue mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gue ya. Dikekang caranya gue itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana.
Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi, tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah mungkin disitulah missnya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ya mungkin anak gue ini kurang bersyukur. Lantas seperti apa pengakuan kekasih Loli yang tampil di dalam sebuah podcast? Lantaran menurut Nikita, keterangan antara Loli dan pacarnya itu pun banyak yang tidak benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta Intens Investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Fadel Bajideh yang sebelumnya hadir di podcast Denny Sumargo mengaku bersedia akan memutuskan hubungannya dengan Loli jika Nikita Mirzani bisa menerima Loli kembali. Diketahui sejak awal hubungan Fadel Bajideh dengan Loli, Nikita Mirzani memang tidak pernah merestuinya. Walau diakui Fadel saat ia resmi berpacaran dengan Loli, ia pun sama sekali tidak tahu jika Nikita Mirzani adalah ibunda Loli. Dan saat itu, Nikita pun sudah meminta dirinya untuk menjauhi Loli. Namun karena sama-sama cinta, maka ia pun berusaha cuek dengan teguran Nikita dan tetap terus menjalani hubungan dengan Loli sejak setahun yang lalu. Dan saat mendengar pernyataan Fadel Bajideh yang rela putus dari Loli jika ia bersedia menerima sang putri kembali, hal tersebut tidak membuat Nikita Mirzani pun menjadi luluh, tapi justru semakin yakin untuk tidak mau menerima Loli menjadi bagian dari keluarganya lagi. Begitu juga saat pacar anaknya itu mengklarifikasi kepulangan Loli ke Jakarta dan berniat untuk menemui dirinya. Bagi ibu 3 anak itu semuanya sudah terlambat. Apalagi jika ia mengingat apa yang sudah dilakukan Fadel dan juga Loli kepadanya. Nikita pun juga menjelaskan jika Loli saat bisa keluar dari asramanya di Inggris hingga berhenti sekolah disebabkan ulah sang pacar. Karena menurutnya, kekasih Loli tersebut berusaha untuk membrainwash anaknya agar keluar dari institusi pendidikan yang ia biayai. Hingga akhirnya membuat Nikita Mirzani pun membenci Fadel dan dampaknya pun semakin yakin untuk menghapus Loli dari kartu keluarga dan juga sebagai ahli waris. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa diterima dulu Lolinya. Bukan kecintaan, Bang. Aduh. Gua tahu soal Loli gimana. Lemahnya gue tahu Loli gimana. Dia sendirinya gimana gue tahu. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa, kesian guanya. Kalau misalnya emang diterima sama ibunya, lebih aman. Lebih aman. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri. Ya, jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu, di kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki. Ya. Jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret
namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris. Karena itu, ya, karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.